Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Abdul Rusli dari jurusan Ilmu Administrasi Negara NIM 2304-2005. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas tentang aliran manajemen. Yang pertama adalah pemikiran manajemen prakasik. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan keterampilannya dan diperoleh oleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi iptek tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Yang kedua adalah pemikiran manajemen klasik. Pemikiran manajemen klasik dalam artian penting secara historis juga disebut pemikiran manajemen tradisional atau pemikiran manajemen mekanistik. Pemikiran ini memusatkan perhatian pada produksi dengan asumsi manusia itu rasional. Selain itu, juga menekankan peran manajemen dalam suatu hierarki yang ketat dan memusatkan pada efisiensi serta konsistensi pelaksanaan tugas. Ada 3 cabang utama dalam pemikiran manajemen klasik, yaitu pemikiran manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh Taylor. Yang kedua adalah pemikiran manajemen administratif yang dikembangkan oleh Fayol, dan yang ketiga adalah pemikiran manajemen birokratik yang dikembangkan oleh Weber. Yang ketiga adalah pemikiran manajemen perilaku. Berbeda dengan manajemen klasik yang lebih menekankan pada organisasi sebagai mesin dan manusia hanya sebagai bensin atau komponen lain yang mendukung gerak dari mesin agar dapat bekerja dengan baik. Manajemen perilaku menjadikan manusia sebagai faktor penting dalam manajemen dan organisasi, dalam memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi, dan pentingnya pula manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan manusia yang ada dalam organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan benar. Kontributor kelompok ini adalah psikolog Jerman yang bernama Hugo Munzberg, yang dikenal sebagai The Father of Industrial Psychology atau bapak dari ilmu psikologi industri. Yang keempat adalah pemikiran manajemen kuantitatif. Aliran kuantitatif mulai berkembang sejak Perang Dunia II. Pada waktu Inggris ingin memecahkan beberapa persoalan yang sangat kompleks dalam perang. Inggris kemudian membentuk tim riset operasi dipimpin oleh P.M. Blackett. Tim ini terdiri dari ahli matematika, fisika, dan ilmuwan lainnya. Inggris berhasil menemukan terobosan penting dari tim tersebut. Amerika Serikat kemudian meniru, membentuk tim riset operasi seperti yang dibentuk Inggris. Yang pertama adalah kelompok manajemen sains, pengenalan penggunaan model matematis dalam kegiatan bisnis dan industri, seperti penentuan jumlah teller dalam sebuah bank, peramalan atas volume penjualan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kelompok manajemen operasi, lanjutan dari kelompok manajemen sains, adanya fokus pada pendekatan kuantitatif untuk peningkatan efisiensi. Yang kelima adalah pemikiran manajemen kontemporer. Yang pertama adalah open system, adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan di mana kebalikannya. Sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua adalah subsistem, merupakan elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Yang ketiga adalah sinergi, adalah konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. Yang keempat adalah entropi, adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.